Good afternoon and welcome back to our seminar on heart health. Selamat sore dan selamat kembali untuk mengikuti sesi yang berikutnya, yaitu mengenai kesehatan jantung kita. Tonight or this afternoon you're going to learn how to keep your heart healthy. Sore hari ini kita akan belajar bagaimana menjaga jantung kita untuk tetap sehat. And if you have any heart problems, you're going to learn how to conquer them. Dan kalaupun saat ini Anda punya permasalahan dengan jantung Anda, maka Anda akan belajar caranya untuk menemukan solusi dari permasalahan Anda. Proverbs chapter 4 verse 23 Amsal 4 ayat yang ke-23. says, "Keep the heart with all diligence, Jagalah hati Anda dengan seksama, for out of it are the issues of life." karena dari sanalah keluarnya permasalahan-permasalahan hidup. So there's two things there. There's the heart Ada dua hal di sana, ada hati and there's atau jantung, the issues of life. dan ada juga permasalahan kehidupan. And the Bible also says the life of the flesh is in the blood. Dan Alkitab juga berkata bahwa permasalahan hidup itu juga berasal dari darah Anda. So the issue of life basically is the blood. Jadi permasalahan dari hidup sebenarnya terletak dari darah Anda. So that's two things we have to look at here, the heart and the blood. Jadi ada dua hal yang harus kita perhatikan dengan seksama, yaitu jantung dan darah Anda. So this afternoon I'm going to show you how to keep your heart with all diligence. Jadi sore hari ini saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana cara untuk menjaga jantung Anda dengan baik dan benar. And if the issue of life, the blood, Dan juga mengenai permasalahan kehidupan yang terletak pada darah itu. is nice and thin and flowing nicely, that makes a happy heart. Harusnya darah itu encer dan mengalir dengan baik menuju jantung Anda. Now, it has been claimed that cholesterol causes heart disease. Anda mungkin sering mendengar bahwa kolesterol itu disebutkan sebagai penyebab sakit jantung. But cholesterol is not the enemy. Tapi kolesterol itu bukan musuh yang sedang kita hadapi. Cholesterol is a very important lipid or fat in the body. Bahkan kita telah belajar bahwa kolesterol itu adalah senyawa lemak yang dibutuhkan oleh hidup Anda, oleh tubuh Anda. And the fattiest organ in the body Dan juga lemak itu adalah bagian daripada organ tubuh Anda. and this same fatty organ loves cholesterol as food. Dan jantung Anda ini adalah sesuatu yang terdiri dari lemak dan suka memiliki apa yang namanya kolesterol. Is the brain. Adalah otak Anda, Otak Anda membutuhkan lemak dan kolesterol sebagai bagian terpenting dari dirinya. And the food with the highest cholesterol and the fattiest food Dan makanan dengan kolesterol yang tinggi dan lemak yang tinggi is breast milk. adalah ASI atau air susu ibu. And it's the fattiest and the most cholesterol rich in the first 3 months after a baby's born. Dan itu kandungan ASI yang paling baik, yang paling berlemak, yang paling baik kolesterolnya adalah pada saat bayi Anda baru lahir dan 3 bulan setelah itu. Because the developing brain has high demands of cholesterol. Mengapa? Karena otak pada bayi membutuhkan lemak dan kolesterol yang tinggi untuk perkembangannya. Our stress hormones are made from cholesterol. Bahkan hormon stres kita juga terbuat daripada kolesterol. Our sex hormones are made from cholesterol. Bahkan hormon seks kita juga terbuat dari kolesterol. And vitamin D is made from cholesterol. Bahkan vitamin D juga terbuat dari kolesterol. And so you can see cholesterol is very, very important. Jadi Anda bisa lihat di sini bahwa kolesterol itu sangat-sangat penting. And as I mentioned last night, the organ that makes cholesterol is the liver. Dan seperti yang saya jelaskan tadi malam, bahwa organ yang membuat kolesterol itu adalah liver. And the liver makes cholesterol according to the body's demands. Dan liver itu menghasilkan kolesterol sesuai dengan kebutuhan tubuh Anda. Now, this cell
and we have 100 trillion of them in the body. Dan sel yang digambarkan di sana, yang tubuh kita memiliki ratusan juta triliun dalam tubuh kita, sel itu, It has a fluid membrane around it. ada semacam lapisan membran yang mengelilingi setiap sel kita. And if a person drinks alcohol, that begins to dissolve the membrane. Dan pada saat seseorang meminum alkohol, maka lapisan membran pada sel itu mulai menghilang. So the liver makes a lot of cholesterol and sends it to the membrane to hold it together. Jadi apa yang terjadi? Maka liver langsung mengirimkan banyak kolesterol untuk melindungi daripada sel-sel yang kehilangan sel membrannya itu. And when the alcohol wears off, the membrane is now too rigid. Jadi apa yang terjadi? Pada saat alkohol itu sudah mulai hilang pengaruh di dalam tubuh, sel itu masih dipenuhi dengan kolesterol. So now the cholesterol is sent away from the cell. Jadi apa yang terjadi? Maka kolesterol-kolesterol ini setelah alkohol mulai kehilangan pengaruhnya, maka kolesterol ini mulai ditarik keluar atau dibuang keluar daripada sel-sel itu. And so cholesterol is building up in the body. Sehingga ada begitu banyak jumlah kolesterol yang menimbun dalam tubuh Anda. You've probably heard stories of young men at a party daring each other to drink a whole bottle of scotch. Anda mungkin sering mendengar kisah mengenai dua anak muda yang menantang satu dengan yang lainnya untuk meminum sebanyak-banyaknya minuman scotch atau minuman alkohol. And that night that young man dies. Dan malam hari itu anak muda itu meninggal. His liver could not make enough cholesterol to hold the cells together. Mengapa? Karena livernya tidak bisa menghasilkan cukup kolesterol untuk melindungi sel-sel dalam tubuhnya. And Alexander the Great died at the age of 33 from alcohol poisoning. Dan Anda pernah mendengar Alexander Agung, the Great Alexander, dia pun juga meninggal pada usia 33 tahun karena keracunan alkohol. After conquering Europe, he and his armies had big parties. Karena apa? Karena pada waktu itu sejarah membuktikan, setelah dia berhasil menaklukkan benua Eropa, maka Alexander the Great pesta besar-besaran dengan anak buahnya. And every party he visited, he had the Herculean cup, which is a huge amount of alcohol. Dan di setiap pesta yang dia hadiri, dia selalu punya apa yang namanya cawan Herculean yang itu besar, isinya penuh dengan minuman alkohol yang tinggi. His liver could not make enough cholesterol and he died that night. Akibatnya, livernya tidak bisa memproduksi cukup kolesterol untuk melindungi sel-sel tubuhnya. Malam hari itu juga dia mati. 80% of the cholesterol that the liver makes is made from glucose. 80% dari kolesterol yang dihasilkan oleh liver itu terbuat dari glukosa. Kita telah belajar dari kemarin. And 20% of the cholesterol that the liver makes is made from fat. Dan Anda masih ingat bahwa 20% sisanya dari kolesterol yang dihasilkan oleh liver itu terdiri dari lemak. You see, fat has been blamed as the enemy, but it's actually more what fat is associated with. Sehingga seringkali Anda mendengar bahwa lemak itu yang seringkali disalahkan, menjadi musuh. Padahal sebenarnya lemak itu adalah bagian daripada sebuah komponen yang besar. See, the whole cream milk on the cereal. Kayak contohnya, seluruh bagian daripada sereal itu. The butter on the bread, the butter in the cakes. Mentega di roti, mentega, butter di kue-kue yang digunakan. The olive oil on the pasta, the cheese on the pizza. Lemak daripada olive oil di pasta ataupun keju daripada pizza yang Anda makan. So the fat has been blamed as the problem when actually the whole time it's the carbohydrates. Sehingga seringkali Anda menyalahkan lemak-lemak itu yang terdapat dalam makanan sebagai musuh terutama untuk sakit jantung. Padahal sesungguhnya itu adalah bagian dari keseluruhan karbohidrat yang Anda makan. You could say fat was in the wrong place at the wrong time and got blamed for all the problems. Anda bisa mengatakan bahwa sebenarnya lemak itu berada di tempat yang salah dan di waktu yang salah, dan dialah yang disalahkan selama ini oleh manusia.
There are two main cholesterols that the body makes. One is high density lipoprotein or HDL. Ada dua macam kolesterol yang tubuh Anda miliki. Yang pertama adalah high density lipoprotein kolesterol atau HDL. And it's the carrier of excess cholesterol out of the body. Dan itu adalah pembawa daripada kolesterol dari dalam tubuh Anda keluar. LDL or low density lipoprotein is the repairer and the rebuilder. Sedangkan kolesterol tipe kedua, yaitu low density lipoprotein kolesterol, itu berfungsi sebagai perbaikan atau pembangun. As you can see, when that cholesterol was sent to the cell to keep it together because of the effect of alcohol. Seperti yang Anda lihat, inilah yang dikirimkan oleh liver Anda pada saat sel Anda itu melihat adanya bahaya alkohol yang masuk ke dalam tubuh Anda. LDL also delivers cholesterol to the brain. Bahkan LDL, kolesterol yang sama, kolesterol LDL, dialah yang juga mengirimkan kolesterol yang dibutuhkan oleh otak Anda. Because the brain loves cholesterol. Karena otak Anda menyukai kolesterol, membutuhkan kolesterol. Let me show you here. Glucose burns at 4 calories per gram. Contohnya, glukosa itu membakar 4 kalori per gram, Fat burns at 9 calories per gram. sedangkan lemak membakar 9 kalori per gram. And remember that a calorie is a unit of energy. Dan ingat bahwa kalori itu adalah unit energi. So the fats and the cholesterol give more energy than the glucose. Sehingga lemak di kolesterol itu memberikan lebih banyak energi dibandingkan glukosa. Let me once again, I touched on this last night, but let me once again show you how these cholesterols work in the blood. Izinkan saya sekali lagi walaupun sudah saya jelaskan tadi malam, tapi saya akan coba ulangi menjelaskannya sekali lagi. Because of its low density lipoprotein is always on the edge of the blood vessel. Jadi, karena kolesterol LDL yang low density, karena dia low density, dia selalu ada di bagian pinggir daripada pembuluh darah Anda. And because of its high density lipoprotein is found in the middle of the blood vessel. Sehingga untuk yang high density lipoprotein kolesterol, dia selalu berada di bagian tengah-tengah daripada saluran pembuluh darah Anda karena dia high density. Now there are certain things that people are taking into their body which is damaging the wall of the artery. Ada beberapa hal yang manusia konsumsi yang mengakibatkan rusaknya saluran arteri pembuluh darah Anda. The 4,000 chemicals in cigarettes damages the arterial wall. Contohnya 4.000 macam senyawa kimia yang terdapat dari satu batang rokok yang merusak saluran arteri pembuluh darah Anda. Alcohol and mercury are both neurotoxins and they damage the wall. Bahkan alkohol dan merkuri itu keduanya merupakan racun untuk saraf Anda. Itu pun juga merusak dinding arteri pembuluh darah Anda. Yeast or fungus in the blood can damage the arterial wall. Jamur yang terdapat di dalam darah Anda itu pun juga merusak dinding arteri pembuluh darah Anda. And there is research coming out in the last 6 months showing the combination of sugar and milk can damage the arterial wall. Bahkan baru-baru ini baru ada research yang dilakukan dan ternyata hasilnya membuktikan bahwa campuran antara gula dengan susu itu pun juga merusak dinding arteri pembuluh darah Anda. Specifically the cow's milk and the refined sugar. Khususnya susu sapi dan gula yang sudah dimurnikan itu merusak dinding arteri pembuluh darah Anda. So that's ice cream, custards, milk and sugar in coffee. Custard, es krim, kemudian milk and sugar dari kopi yang Anda minum selama ini. And the milk and sugar most people have on their cereals. Bahkan juga mungkin gula dengan susu yang Anda nikmati dengan sereal di pagi hari, itu pun juga punya efek yang buruk. And people are told to have skim milk on their cereal to help cholesterol, when it's actually not the fat, it's the sugar in the milk and the high carb. Mungkin Anda sering mendengar, untuk menurunkan kolesterol Anda, gunakan skim milk untuk menghilangkan lemaknya. Tetapi sebenarnya bukan itu permasalahannya.
Permasalahannya terletak pada karbohidrat dan glukosanya di dalam kandungan susu itu yang berbahaya untuk Anda. So students, who's going to plug up the hole? Kalau begitu, siapa yang akan memperbaiki lubang-lubang di dinding arteri pembuluh darah Anda? The low density lipoprotein right on the edge, already ready there. The repairer and the rebuilder plugs up the holes. Sehingga LDL yang sudah ada di bagian dinding tersebut, dialah yang secara otomatis langsung menambal lubang-lubang yang dihasilkan oleh racun-racun yang Anda masukkan ke dalam tubuh Anda tadi. Now what's supposed to happen, the person is supposed to stop smoking, stop drinking, stop the sugar and milk, stop the mercury. Harusnya yang terjadi setelah LDL itu menambal, harusnya Anda sudah berhenti merokok, berhenti menggunakan gula terlalu banyak, berhenti ngopi, berhenti menggunakan merkuri ataupun alkohol. Tapi tidak itu yang terjadi. Remember, if you don't turn the tap off, you're still going to be mopping up in the other corner. Karena ingat, selama Anda tidak menutup keran permasalahan itu, maka permasalahan itu akan terus mengalir ke dalam tubuh Anda. And at the same time, they're supposed to eat nourishing food, fiber, protein, and healthy fats. Dan di saat yang bersamaan harusnya pada saat itu ditambal oleh LDL, Anda berhenti kebiasaan buruk dan Anda menggantinya dengan kebiasaan baik, memakan makanan yang bernutrisi dan sehat. With that high nourishment, the hole can be healed. Karena dengan makan makanan yang nutrisi sajalah, lubang-lubang itu yang tadi ditambal akan bisa diperbaiki seutuhnya. And then HDL comes along and takes away the excess. Lalu kolesterol HDL akan masuk ke dalam saluran pembuluh darah Anda dan menghilangkan bekas-bekas tambalan itu tadi. That's how these two cholesterols work together in the maintenance of our blood system. Itulah bagaimana caranya kedua kolesterol dalam tubuh Anda bahu-membahu untuk memperbaiki sel darah atau saluran pembuluh darah Anda. You see, recently a friend of mine who is a bone doctor Baru-baru ini teman dari Barbara yang merupakan dokter ahli tulang had to have 2 bypasses in his heart. harus melakukan 2 kali bypass di jantungnya. They found that his arteries were 90% blocked. Karena apa? Karena dokter menemukan di jantung teman saya yang dokter tulang itu sudah ada 2 penimbunan di bagian dinding saluran pembuluh darahnya. His artery had one little channel for the blood to go through. Dan hanya ada 1 saluran kecil di mana darah bisa mengalir di saluran darahnya. He's a vegetarian, he's a cyclist, he doesn't smoke, he doesn't drink. Dia seorang vegetarian, dia seorang atlet yang naik sepeda, dia tidak merokok, dia tidak minum, tapi kondisi saluran darahnya seperti itu. And so the doctors blamed the genes. Sorry. The doctors blamed genetics, the genes. Jadi para ahli dokter menyalahkan, oh itu akibat genetisnya kamu. But I was intrigued and I put my detective hat on. Tetapi saya tidak percaya dan saya mulai menggunakan topi detektif saya terhadap teman saya itu. Because genetics loads the gun, but lifestyle pulls the trigger. Karena genetik itu adalah senjata, tetapi gaya hidup yang merupakan pelatuknya, bukan? Pemicunya. And as I was talking to him, he told me that in 2006, 10 years ago, he wanted to get more protein, so he ate swordfish every day. Apa yang terjadi 10 tahun yang lalu, dia mau mengkonsumsi lebih banyak protein sehingga dia lebih banyak memakan ikan-ikanan. Now, swordfish has the highest amount of mercury. Saya tidak tahu swordfish itu apa di Indonesia, tapi di Australia, is it in Australia? Swordfish. Yeah. Tetapi di Australia itu adalah ikan yang paling tinggi tingkat atau nilai merkurinya. And he got mercury poisoning. Dan dia terkena keracunan merkuri akhirnya. Okay, students, what's happening in his artery was all that mercury. Oke, perhatikan apa yang terjadi di saluran pembuluh darah daripada teman saya itu.
Can you see why you've got to investigate and find out why these things are so? Dapatkah Anda lihat bahwa merkuri yang berlebihan membuat banyak lubang di saluran pembuluh darahnya sehingga ada penimbunan-penimbunan yang terjadi? And the doctor claims that it's all the dairy products that it's causing, because they're high in cholesterol, causing this. Dan But- dokter-dokter pun mengklaim, oh itu pasti karena dairy produknya. Karena dairy produk itu tinggi di kolesterol. Itulah yang membuat penimbunan kolesterol di saluran darahnya. But it's actually not true. Tapi itu tidak benar. In France, they eat a lot of cheese, butter, cream, eggs, and they don't have cholesterol problems. Orang-orang Prancis yang setiap harinya mengkonsumsi butter, keju, cheese, dan susu dan yang lain-lainnya. Tapi mereka tidak punya kolesterol. The Maasai that live in Africa, they have a lot of meat and a lot of milk, zero heart disease. Bahkan suku Maasai di Afrika, mereka banyak makan daging, tapi sampai sekarang mereka tidak ada apa yang namanya penyakit jantung. Now, these meat and dairy products can be causing other problems, but they don't cause heart disease. Jadi apa yang mau saya sampaikan di sini, daging dan segala segala makanan yang dari dairy product atau susu sapi itu bisa mengakibatkan penyakit yang lain, tetapi bukan penyakit jantung. This is why one has to find out why the cholesterol is building up. Sehingga apa yang harus Anda pikirkan saat ini, mengapa terjadinya penimbunan kolesterol di saluran pembuluh darah Anda. And so, with my friend David, the doctors have put him on cholesterol-lowering medication. Sehingga apa yang terjadi dengan teman saya si David ini, para dokter meminta dia, menempatkan dia dalam sebuah treatment penanganan low cholesterol. So the most common cholesterol-lowering medications are Lipitor and Crestor. Sehingga ada dua jenis treatment atau pengobatan, yaitu Lipitor dan Crestor, yang digunakan oleh para dokter untuk menurunkan kadar kolesterol seseorang. And what these drugs do is they block the pathway in the liver that the liver uses to make cholesterol. Apa yang diperbuat oleh kedua macam obat ini? Kedua macam obat ini memiliki pengaruh terhadap liver Anda. Dia akan memblok bagian daripada liver Anda yang memproduksi kolesterol itu. But that same pathway that the liver uses to make cholesterol, it uses to make coenzyme Q10. Tetapi bagian yang sama yang digunakan oleh liver untuk memproduksi kolesterol, itu adalah bagian yang sama juga yang digunakan oleh liver untuk menghasilkan apa yang namanya coenzym. Now, coenzyme Q10 is your heart protective enzyme. Dan coenzym Q10 ini adalah enzim yang dibutuhkan oleh tubuh Anda untuk menjaga jantung Anda tetap sehat. So the person's put on cholesterol-lowering medication to prevent heart disease, it can actually increase it. Sehingga apa akibatnya? Pada saat orang ini menggunakan dua obat anti kolesterol itu, di blok livernya, kolesterolnya tidak bisa diproduksi, tetapi akibatnya liver tidak juga bisa memproduksi pelindung jantung. Sehingga akibatnya akan lebih buruk bagi jantung Anda. So let me tell you the side effects of cholesterol-lowering medication. Jadi izinkan saya menjelaskan kepada Anda apa efek samping daripada obat-obatan penurun kadar kolesterol. Memory loss, Alzheimer's and dementia, Kehilangan ingatan, Alzheimer, dan juga demensia. because you can see you're now blocking the brain's favorite fuel, which is cholesterol. Mengapa dampaknya pada otak? Karena Anda memblocking makanan kesukaan otak Anda, yaitu kolesterol. Another side effect of these medications is muscle wasting. Efek samping lainnya adalah apa yang kita sebut sebagai muscle wasting atau penurunan massa otot Anda. And they've just added another one, and that is breast cancer. Dan baru-baru ini ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa rendahnya atau akibat penggunaan obat anti kolesterol, orang akan mengidap kanker payudara. And how many people
in their 50s and 60s are blaming age on their memory loss when it's actually their cholesterol lowering medication. Sehingga apa yang terjadi? Ada banyak orang dalam usia 50 sampai 60 tahun menyalahkan kehilangan ingatan mereka karena umur yang tua, padahal itu sebenarnya adalah akibat penggunaan obat-obatan anti kolesterol. So when the arteries block up, we have to find out why. Sehingga pada saat arteri itu terblok, Anda harus mulai berpikir, apa penyebabnya arteri Anda itu tersumbat? Can the arteries be cleared? Dapatkah arteri itu dibersihkan kembali? Yes, they can. Jawabannya ya, itu bisa dilakukan. And to clear the arteries, we need to keep the blood nice and thin. Dan untuk membersihkan arteri Anda harus pastikan bahwa darah Anda itu bersih dan juga encer, tidak kental atau pekat. So let's make a list of the best blood thinners. Jadi mari buat daftar apa-apa saja yang bisa mengencerkan atau memperbaiki kualitas darah Anda. Water. Yang pertama, air. And we should be drinking at least 2 liters a day. Mohon perhatikan, Anda harus minum air itu paling tidak 2 liter. Paling tidak. Bukan maksimum ya, tapi paling tidak 2 liter. And whole, Minimal. whole salt. Dan juga garam yang murni. You see, seawater has 92 minerals. Anda harus ketahui bahwa air laut itu secara alami ia memiliki 92 macam mineral. And of those 92 minerals, 30% is sodium, Dan dari 92 mineral itu, 30%-nya itu adalah sodium and 50% is chloride. dan 50%-nya adalah chloride. They make up the largest amount. Bahkan mereka itu adalah sebagian besar daripada mineral yang dimiliki oleh air laut. So when the water's absorbed from seawater, the first crystals formed is sodium chloride. Sehingga pada saat air laut itu menguap, maka hal pertama yang terbentuk langsung adalah sodium chloride. So man scoops it up, bleaches it white, and puts aluminium with it so it runs freely. There's your table salt. Sehingga apa yang terjadi? Orang-orang petani garam mengambilnya, kemudian memberikan semacam kimia, aluminium, bahkan memutihkannya, lalu menghidangkannya di atas meja makan Anda. So table salt only has 2 minerals, and it's a very dangerous salt. Sehingga akibatnya, garam yang Anda gunakan di atas meja Anda saat ini hanya punya 2 mineral saja. Dan dalam kondisi yang membahayakan untuk tubuh Anda. Celtic salt or Himalayan salt both have 82 minerals. Tetapi Celtic salt atau garam Celtic atau Himalayan salt itu memiliki 82 mineral. Where are the other 10? 82 mineral. Di mana 10 yang hilang dari 92 mineral itu? They're in such pico proportions that's barely measurable. Itu adalah 10 mineral yang sangat sedikit sekali jumlahnya yang tidak dapat dideteksi sebenarnya. So it's inevitable that a few are lost with the evaporation process. Jadi itu otomatis akan hilang dengan sendirinya pada saat proses penguapan karena jumlahnya sangat sedikit. Now, of these 82 minerals, there are 3 magnesiums. Di antara 82 mineral pada garam itu, ada beberapa miligram chloride. There's magnesium chloride, magnesium bromide, and magnesium sulfate. Oke, saya ulangi. Dari 82 mineral yang dihasilkan dari hasil penguapan air laut itu, dari Celtic salt itu, ada magnesium chloride, magnesium bromide, dan magnesium sulfat. And these 3 magnesiums, as all magnesiums, are water-hungry molecules. Dan sama seperti senyawa, magnesium itu senyawa atau unsur, Tim? Oke, dan sama seperti unsur magnesium lainnya, magnesium ini adalah sebuah unsur yang sangat suka sekali untuk menarik air. And that's why this salt
is very moist, especially when it's raining. Itulah sebabnya garam-garam ini kalau dalam cuaca hujan dia akan langsung berair atau lembab karena dia menarik air untuk masuk ke dalam dirinya. So when you put a crystal of Celtic salt in your hand, Jadi kalau Anda ambil sejumput Celtic salt, Anda taruh di atas tangan Anda, you put it on your tongue and then you drink a glass of water, that magnesium pulls the water into the cell. apa yang terjadi? Anda taruh sejumput garam Celtic, Anda masukkan ke lidah, kemudian Anda minum, maka magnesium itu akan langsung menarik air-air yang ada untuk masuk ke dalam sel. It's the quickest way to hydrate a body. Itu adalah cara yang paling cepat untuk memberikan air kepada tubuh Anda. Because it pulls the water inside the cell. Karena dia langsung menarik air untuk masuk ke dalam sel tubuh Anda. In Matthew 5 verse 13, Matius 5 ayat yang ke-13. the Bible says, "Ye are the salt of the earth. Dikatakan bahwa engkau adalah garam dunia. Ye are the salt of the earth." Mind block. The Bible says, "Ye are the salt of the earth. If the salt hath lost its savor, Kalau garam itu sudah kehilangan asinnya, and I would like to suggest that this salt has lost its savor." dan saya mau mengatakan kepada Anda bahwa garam di atas meja Anda saat ini sudah kehilangan asinnya atau mineralnya sebenarnya. It's Old English. It means all the other minerals. Itu sudah kehilangan banyak mineralnya. It says, "If the salt has lost its savor, it is henceforth good for nothing, but to be cast out and trodden underfoot of men." Jika garam sudah kehilangan asinnya, maka tidak ada lagi kegunaan garam itu selain dibuang dan diinjak-injak orang. The doctor is right. This salt here will cause high blood pressure because it causes an imbalance. Dan itu benar adanya. Mengapa? Karena garam yang ada di atas meja Anda yang sudah di bleach, dikasih aluminium lainnya, sudah tidak punya mineral. Kalau Anda konsumsi itu akan mengakibatkan sebuah kondisi yang buruk untuk tubuh Anda. But this salt can actually balance out blood pressure because of all of its minerals. Tetapi dengan garam yang di bawah, Celtic salt atau Himalayan salt itu, yang masih memiliki kandungan mineralnya, itulah yang dapat menyeimbangkan tekanan darah Anda. Lining the gastrointestinal tract are villi. Di dalam lambung Anda ada semacam apa yang namanya, what is it? Villi. Villi atau semacam, saya sukar menemukan bahasa Indonesianya. So the gut is like this. Anda tahu bahwa lambung Anda atau usus Anda itu seperti itu bentuknya. Apa? Iya, kayak semacam tempat yang masuk keluar gitu kan. Bahasa Indonesia fili-fili. Kalau saya jelaskan dengan kalimat, itu usus Anda, lambung Anda itu seperti ada banyaknya ruangan-ruangannya. Jadi tidak lurus seperti garis, tapi dia ada kayak semacam lekukan-lekukannya. Now, the breakdown from the food that we eat comes down to glucose, as I showed you. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, makanan yang Anda konsumsi itu di breakdown menjadi glukosa. Now, the glucose comes into the receptor site and a little carrier carries the glucose through to the blood. Jadi apa yang terjadi? Maka glukosa itu akan menempel pada reseptor, kemudian itu akan dibawa masuk ke dalam bagian tersebut. But the carrier says, "I will not accept you unless you come with a molecule of sodium." Tetapi tubuh Anda atau sel Anda mengatakan bahwa saya tidak akan membiarkan kamu masuk glukosa kalau kamu tidak masuk dengan menggunakan molekul mineral itu. The mineral molecule? When sodium's Sodium. When sodium's present, then the carrier will take the glucose through to the blood. Hanya jika glukosa itu memiliki kandungan sodium, maka ia baru bisa dimasukkan ke dalam darah Anda. A salt-free diet is a very dangerous diet. Itulah sebabnya kalau Anda melakukan atau mendengar diet tanpa garam,
itu adalah diet yang paling berbahaya. So you think about it, we cry, seawater. We sweat, seawater. Baby swims in utero in seawater. Jadi secara sederhananya, air mata Anda itu air sama kayak air laut. Anda mengeluarkan keringat itu adalah air laut. Bahkan janin dalam tubuh Anda, para ibu, para wanita, itu berenang di dalam air laut sebenarnya. We need salt, but we need whole salt, the way God made it. Kita membutuhkan garam, tetapi kita membutuhkan garam asli seperti yang Tuhan ciptakan dengan mineral-mineral itu. Magnesium is a muscle relaxant. Magnesium itu adalah unsur untuk membuat otot Anda itu rileks. And it relaxes the heart at rest. That's why this salt is very important in controlling blood pressure. Dan itu juga mengatur tingkat kerileksan jantung Anda. Itulah sebabnya garam itu penting untuk Anda. But it is also very important in keeping that blood thin. Tetapi tidak kalah pentingnya untuk memastikan bahwa darah Anda itu tidak kental, tapi encer. My suggestion is every glass of water, you have a little crystal of salt, put it on your tongue and drink it down. Saran saya, setiap satu gelas air yang Anda minum, pastikan Anda punya sedikit sejumput garam yang Anda masukkan dan Anda minum bersama dengan air itu. Our body, our blood, our heart needs the minerals to function properly. Tubuh kita, darah Anda dan saya, jantung Anda dan saya membutuhkan mineral untuk dapat berfungsi dengan baik. Cayenne pepper. Yang ketiga, Is cayenne pepper yang tadi kita peragakan bersama-sama. Cayenne pepper is a blood thinner. Cayenne pepper itu adalah pengencer darah alami. It keeps the blood nice and thin. Itu membuat darah Anda dalam kondisi yang maksimal, encer. It opens up the capillaries. Bahkan itu membuka setiap kapiler-kapiler darah Anda. And it is reported to even rebuild heart muscle. Bahkan sudah ada banyak penelitian bahwa merica cayenne itu memperbaiki otot-otot jantung Anda. What's the dose? Kalau begitu dosisnya seberapa banyak? Start with a quarter of a teaspoon 3 times a day. Selalu konsumsi cayenne pepper 1/4 dari sendok teh 3 kali sehari. The easiest way is to put it in a little water and just throw it down. Hal yang paling mudah dilakukan, taruh 1/4 sendok teh itu dalam 1 gelas air, minum bersama-sama. It'll tingle a bit, but that'll settle down. Itu akan rasanya agak sedikit menggelitik Anda, tapi itu akan hilang dengan sendirinya. One of our guests, she couldn't take that, so we gave her 1/8 of a teaspoon 3 times a day. Oke, salah satu tamu di tempatnya Barbara, dia tidak bisa langsung 1/4, sehingga apa yang diberikan cuma 1/8 daripada sendok teh, masukkan ke air, dia minum itu. One man, he could easily take half a teaspoon in a bit of water, so it's what you can take. Dan ada juga orang lain yang setengah sendok teh pun dia dengan santainya dia minum. Jadi tergantung Anda juga. And you'll get used to it. Dan Anda akan terbiasa saat Anda mulai melakukan hal itu. And it will never harm you. Dan saya yakinkan itu tidak akan pernah membahayakan tubuh Anda. Ginger is a blood thinner. Jahe itu adalah pengencer darah alami juga. As I showed in my last meeting, you can grate it, pour boiling water on it and drink it as a tea. Seperti yang saya tunjukkan tadi sebelumnya, Anda tinggal gerus, kemudian Anda masukkan ke dalam teh dengan air yang mendidih, Anda bisa minum sebagai teh jahe. Put it in all your vegetable dishes. Bahkan taruh jahe juga di seluruh makanan sayur-sayuran Anda. Garlic is also a blood thinner. Bahkan bawang putih itu pun juga pengencer darah alami. And omega-3 is a blood thinner. Dan omega 3 itu adalah pengencer darah. It's a type of fat and it's found in chia seeds, it's found in flax seeds and walnuts. Itu adalah semacam lemak dan itu terdapat di chia seed, di flax seed, biji flax dan juga di walnut. There is no need to take rat poison.
Anda tidak butuh mengambil racun-racun tikus untuk diminum mengobati. It's called warfarin, and that's what some people are put on to thin their blood. Itu disebut sebagai wufron. Saya tidak tahu bahasa Indonesianya, tapi kebanyakan orang mengkonsumsi obat-obat untuk pengencer darah itu yang sebenarnya sama seperti racun tikus. No need to take that dangerous drug. Tidak perlu Anda mengkonsumsi obat-obat yang berbahaya seperti itu. The other blood thinner people are put on is aspirin or Aspro, sometimes called Katia. Obat-obatan lainnya untuk mengencerkan darah, yaitu seperti aspirin atau Aspro, atau ada juga disebut sebagai Katia. And the research is coming out that shows it's causing little bleeds in the brain. Dan obat-obatan itu, baru-baru ini ada sebuah penelitian yang dilakukan. Dampak daripada obat-obatan itu, Anda akan punya luka-luka kecil di saluran darah di otak Anda. So those little bleeds can contribute to Alzheimer's. Dan itu mengakibatkan Anda terkena penyakit Alzheimer. They are finding that the aspirin's causing bleeds in the eye. Bahkan ditemukan juga baru-baru ini, penggunaan obat-obatan aspirin akan membuat pendarahan di bola mata Anda. So that is causing many people's eyes to deteriorate. Sehingga itulah yang menyebabkan ada banyak orang yang mulai kehilangan kemampuan melihatnya. Every drug has a side effect. Anda harus tahu satu hal, setiap obat-obatan kimia memiliki efek sampingnya. They are not safe. Mereka itu tidak aman untuk Anda. In Australia, there are 1,700 cases of Alzheimer's being diagnosed every week. Setiap minggunya di Australia ada 1.700 kasus Alzheimer yang ditemukan setiap minggu. They are finding people even in their 40s getting Alzheimer's. Bahkan baru-baru ini orang-orang yang baru berumur 40 tahun sudah didiagnosa menderita penyakit Alzheimer. So to keep the blood nice and thin, incorporate this into your food. Untuk memastikan bahwa darah yang Anda miliki itu encer dan baik kualitasnya, selalu lakukan atau masukkan bahan-bahan ini ke dalam apa yang Anda konsumsi. Calcium is a very important mineral. Kalsium itu adalah mineral yang penting. And when it gets into the cell, all the other minerals piggyback on the back of it. Dan pada saat kalsium ini masuk ke dalam sel Anda, maka mineral-mineral yang lain itu membonceng juga ikutan masuk ke dalam sel darah Anda. But calcium can't get into the cell by itself, it needs vitamin D. Tetapi kalsium tidak bisa masuk dengan sendirinya ke dalam sel Anda karena dia membutuhkan vitamin D untuk masuk ke dalam sel Anda. When vitamin D is present, calcium and all the other minerals can get into the cell. Pada saat ada vitamin D dalam tubuh Anda, maka kalsium yang diboncengi oleh banyak mineral lainnya dengan mulusnya bisa masuk ke dalam sel tubuh Anda. Glucose can't get into the cell by itself. Glukosa juga tidak bisa masuk ke dalam sel tubuh Anda dengan sendirinya. Glucose needs insulin. Glukosa membutuhkan insulin untuk masuk ke dalam sel tubuh Anda. When insulin's present, glucose comes into the cell. Pada saat ada insulin di dalam dinding sel Anda, maka secara lancarnya glukosa bisa masuk ke dalam sel tubuh Anda. One of the highest sources of magnesium is dark green leafy vegetables. Salah satu sumber magnesium terbesar adalah sayur-sayuran yang berwarna hijau tua. Now, let's say someone's not having any greens and they're not having the whole salt. The water can't get in the cell. Dengan kata lain, kalau seseorang tidak mengkonsumsi sayur-sayuran hijau, And when the person does have water, their ankles swell. pada saat seseorang tidak memiliki nutrisi yang tepat, maka air pun tidak bisa masuk ke dalam sel darah sehingga terjadi pembengkakan pada kaki. And they look at their swollen ankles and they say, I'm not going to drink water, I've already got too much. Dan biasanya kalau orang melihat, wah kaki saya bengkak ya, kalau begitu saya harus berhenti minum air karena saya sudah terlalu banyak air dalam tubuh saya. Can you see what they need, students? They need the whole salt.
Yang mereka butuhkan sebenarnya adalah cukup adanya magnesium supaya air bisa masuk ke dalam sel, gantinya menimbun di kaki Anda. So we've got this person who doesn't drink enough water, they don't have any magnesium, Kita punya misalnya, sekarang kita punya kasus di mana tidak ada orang yang minum cukup air, tidak punya cukup magnesium dalam tubuhnya. they don't go out in the sun because they think they're going to get skin cancer. Mereka tidak keluar terekspos dengan matahari karena mereka takut kena kanker kulit. So they haven't got enough vitamin D, so the calcium and the minerals, they can't get into the cells. Sehingga orang itu tidak cukup vitamin D-nya, tidak cukup adanya kalsium dan mineral lain yang masuk ke dalam sel tubuhnya. And the person's trying to lose weight, so they've stopped all the fat and they're on a high carbohydrate diet. Dan orang-orang yang sama itu, mereka mau kehilangan berat badan atau weight loss, sehingga mereka tidak mau mengkonsumsi glukosa ataupun lemak yang baik, mereka hanya murni makan karbohidrat saja. The pancreas is getting overworked, so it's not releasing insulin anymore. Sehingga akibatnya pankreas bekerja berlebihan, kelelahan, sehingga tidak bisa menghasilkan insulin lagi. Can you see what's happening here? Water can't get in, calcium and minerals can't get in, glucose can't get in. Anda lihat apa yang terjadi di sini? Sel Anda itu kelaparan. Karena apa? Water tidak bisa masuk, air tidak bisa masuk, kalsium dan mineral tidak bisa masuk, glukosa pun tidak bisa masuk ke dalam sel Anda. Body says, what are we going to do? We'll just force it in. Sehingga tubuh bereaksi dengan mengatakan, kalau begitu apa yang harus kita perbuat? Kita paksa saja masuk kalau begitu. That's called high blood pressure. Itulah yang dinamakan dengan tekanan darah tinggi. You see, the pressure. Anda lihat karena dia berusaha masuk dengan paksa. So let's make a list of the causes of high blood pressure. Jadi mari buat daftar hal-hal yang membuat tekanan darah Anda menjadi tinggi. One of the causes of high blood pressure Salah satu penyebab daripada tekanan darah tinggi can be no salt. yaitu adalah tidak ada garam. Another cause can be table salt. Penyebab lainnya adalah penggunaan garam meja. Another cause can be no sun. Penyebab lainnya adalah tidak terkena sinar matahari. No sun, no vitamin D, minerals can't get in. Karena tanpa sinar matahari tidak ada vitamin D, mineral tidak bisa masuk ke dalam sel Anda. A high sugar, high wheat diet. Bahkan Anda makan makanan yang kandungan gulanya sangat tinggi. Ataupun gandum yang tinggi juga konsumsinya. Another cause of it can be inactivity. Dan penyebab yang lain juga tidak adanya aktivitas. When you exercise, you take the blood away from the heart and out to the extremities. Karena kalau Anda exercise, Anda ambil darah daripada jantung Anda dan Anda alirkan ke bagian tubuh yang membutuhkan. Dehydration. Tidak minum air atau dehidrasi. Chemical and heavy metal poisoning. Bahkan racun bahan-bahan kimia. Chemicals and heavy metal poisoning can cause a build-up in the arterial wall. Seperti yang Anda tahu bahwa keracunan bahan-bahan kimia seperti merkuri itu bisa menyebabkan penimbunan yang terjadi pada saluran pembuluh darah Anda. And distress. Dan stres yang berkelanjutan. I believe that in a well-slept, well-exercised, well-hydrated, well-mineralized body, that body copes with stress. Saya percaya kalau Anda cukup istirahat, cukup tidur, cukup air, makanan yang baik, nutrisi yang baik, exercise, Anda bisa menangkal itu yang namanya stres berkelanjutan. But if someone is experiencing constant distress, that can certainly get the blood pressure up. Karena kalau seseorang terus-menerus mengalami stres, Anda terbeban terus pikirannya, maka Anda akan mengalami apa itu yang namanya penimbunan juga. Can you see in high blood pressure, the detective hat has to be put on to find out why are these things so. Itulah sebabnya bagi Anda yang mengalami
tekanan darah tinggi, Anda harus langsung berpikir, apa penyebab sampai saya kena tekanan darah tinggi? What I'd like to do is I'd like to show you a little bit more of how the table salt causes the pressure. Yang saya mau jelaskan lebih lanjut, saya ingin memberitahu Anda bagaimana garam meja yang Anda gunakan sehari-hari itu berkontribusi terhadap tekanan darah tinggi Anda. The highest concentration of minerals inside the cell is potassium. Konsentrasi terbesar, mineral terbesar dalam sel Anda itu adalah namanya potasium. And the highest concentration outside the cell is sodium. Tetapi konsentrasi terbesar, mineral terbesar di luar sel Anda itu adalah sodium. And in the bilayered membrane around the cell, there are sodium-potassium pumps. Dan itulah sebabnya di lapisan luar antara sel dengan bagian luar ada sebuah membran sel yang diisi dengan apa yang namanya sodium potasium. And they are constantly opening and shutting to keep the balance. Dan membran sel itu dia senantiasa membuka dan menutup supaya kondisinya seimbang antara bagian di dalam sel dengan di luar sel. It's like this. Seperti ini, seperti pintu atau jendela yang membuka dan menutup, membuka dan menutup. But if somebody is having table salt on everything, Tetapi kalau ada seseorang yang senantiasa menggunakan garam meja di setiap makanan yang dia konsumsi, and those harsh minerals, sodium and chloride, they kill the taste buds. dan itu bahan-bahan mineral yang keras itu seperti sodium dan chloride itu akan mematikan rasa di lidah Anda. Have you noticed how people put it on everything and they don't even taste the food? Tahukah Anda bagaimana orang mulai kasih garam dimanapun dan tiba-tiba makanan itu sudah nggak ada rasanya lagi sebenarnya di lidah Anda. No wonder they have to use so much salt. Their taste buds are dying. Tidak heran kalau orang harus menggunakan banyak garam di apapun yang dia makan karena sodium klorat itu sudah mematikan rasa di lidah Anda. Whereas the whole salt with all of its minerals awakens the taste buds. Tetapi beda kalau garam itu adalah whole salt karena dia justru membangkitkan indera perasa di lidah Anda. So the person's putting salt on everything and that's causing sodium levels to rise. Sehingga apa yang terjadi? Kalau Anda taruh garam dimanapun Anda makan, di makanan apapun yang Anda konsumsi, itu akan meningkatkan level sodium Anda. And the little bit of sodium that is naturally in the cell starts to rise. Sehingga yang seharusnya ada sedikit persentase sodium di dalam sel Anda, akibatnya apa? Meningkat dengan tiba-tiba. And the person's not eating any fruits and vegetables, which is where you get your potassium. Dan jika orang itu tidak mau makan sayur-sayuran atau buah-buahan yang merupakan sumber potasium alami yang dibutuhkan oleh tubuhnya, Did you know that papaya has more potassium than banana? tahukah Anda bahwa buah pepaya itu lebih banyak potasiumnya dibandingkan pisang? So now potassium levels are dropping and sodium levels are rising. Sehingga pikirkan ini, dalam sel Anda yang seharusnya potasium lebih banyak, karena sodium meningkat, lebih banyak sodiumnya dibandingkan potasiumnya di dalam sel Anda. And that causes the cell to swell. Dan itu menyebabkan sel Anda menjadi swell atau bengkak. There's your high blood pressure. Itulah penyebab tekanan darah tinggi Anda. And so the person's told to stop salt. Sorry? The person's told to stop eating salt. Apa yang terjadi? Anda dinasehati, oh berhenti makan garam kalau begitu. Now sodium levels are going too low. Apa yang terjadi? Oh berhenti makan garam. Sodium menurun. And that causes the cell to swell. High blood pressure again. Dan akibatnya adalah sel itu lebih membengkak lagi jadinya. Mengakibatkan tekanan darah tinggi yang lebih besar lagi. That's why no salt and table salt can both cause high blood pressure. Itulah sebabnya kalau Anda tidak mendapatkan asupan garam murni dan Anda menggunakan garam meja, itu penyebab terbesar daripada tekanan darah tinggi.
So let's make a list of what you can do to get the blood pressure down. Jadi sekarang mari buat list apa yang bisa Anda lakukan untuk menurunkan tekanan darah tinggi Anda. Let's make a list of how you can keep the heart with all diligence. Mari kita buat list bagaimana Anda bisa menjaga jantung Anda dengan baik dan benar. So number 1, the blood thinners. Yang pertama, Anda membutuhkan apa itu yang namanya pengencer-pengencer darah Anda. Blood thinners thin the blood and strengthen the heart. Karena apa? Karena makanan-makanan atau bahan-bahan pengencer darah yang baik ini membantu Anda untuk meningkatkan kualitas darah dan memperbaiki jantung Anda. A high fiber diet with lots of vegetables. Anda harus makan makanan dengan serat yang tinggi yang berasal daripada tumbuh sayur-sayuran. Generous protein. Protein yang baik untuk tubuh Anda. And the best protein is found in your legumes, nuts and seeds. Dan protein yang terbaik yang Anda temukan adalah terdapat di legumes, di kacang-kacangan polong, biji-bijian. And healthy fats. Dan juga lemak yang sehat tentunya. So your healthy fats are found in your nuts, your seeds, and for the Indonesian people, the coconut. Dan lemak-lemak yang sehat ini ditemukan di kelapa, di buah-buahan kelapa. So you can see we're coming to a time in our seminar where there's a lot of common denominators, aren't there? Jadi Anda akan pernah mengalami bukan di setiap health seminar kesehatan selalu ada banyak pemahaman-pemahaman yang berbeda. Whether you have diabetes, whether you have heart disease, the diet's the same. Tetapi Anda harus tahu satu hal, apapun penyakit Anda, dietnya itu tetap sama, saudara. The little difference with diabetes is going for the low GI fruits and vegetables. Karena penyembuh diabetes yang paling baik itu adalah penggunaan bahan-bahan makanan yang glycemic index-nya rendah. But even doctors acknowledge the effect that exercise has on the heart. Bahkan dokter sekalipun saat ini mengakui pentingnya akan tindakan exercise atau kegiatan exercise untuk jantung Anda. And as I showed you in the last lecture, this morning's lecture, interval training has the most powerful effect on the cell. Dan seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa exercise dengan interval training itu memiliki dampak yang paling bagus untuk tubuh Anda. You see, the heart is a muscle, and the more it's used, the stronger it gets. Anda harus mengerti satu hal, jantung Anda itu terdiri dari banyak otot, dan otot harus dilatih. Semakin sering Anda latihan, semakin sering Anda exercise, maka semakin kuat otot jantung Anda itu. The high intensity part of interval training is what strengthens the heart. Latihan interval training, pada saat dia mengalami interval itu, itulah kegiatan yang langsung memberikan dampak dikuatkannya otot-otot jantung Anda. Now, I want to show you what's happening in the cell. And by the way, the heart is made up of muscle cells. I want to show you what happens in the cell. Saya mau tunjukkan kepada Anda apa yang terjadi pada sel Anda. Anda harus tahu bahwa jantung Anda itu terdiri dari sel-sel otot yang membentuk jantung Anda. So remember, the glucose goes into the cell, goes through a 20-step pathway and gives us 2 units of energy. Anda ingat kan seminar tadi malam? Pada saat glukosa itu masuk ke dalam sel Anda, maka dia mengalami sebuah proses yang disebut sebagai 20 langkah proses untuk menghasilkan 2 unit energi. Pyruvate is the end result of the 20-step pathway, and it gets fed into the 8-step pathway. Setelah glukosa itu masuk ke dalam sel, mengalami proses 20 langkah itu, hasil daripada 20 langkah itu disebut dengan pyruvate. And remember, this 8-step pathway gives us an amazing 36 units of energy. Dan pyruvate ini mengalami apa yang disebut dengan 8 langkah, proses 8 langkah.
Pada saat proses 8 langkah ini dilakukan, maka hasilnya adalah 36 unit energi yang sel Anda hasilkan. What a difference oxygen makes. Apa yang membuat perbedaan besar? Karena pada saat dalam 8 langkah ini, 8 steps ini, digunakan oksigen dalam prosesnya. Sehingga hasilnya lebih banyak unit energi yang dihasilkan. Now, right now, as you sit here, you're breathing in about 500 ml of air and you're breathing out 500 ml. Sebagai contohnya, saat Anda duduk dalam ruangan seminar ini, Anda sedang menghirup 500 ml udara dan Anda pun mengeluarkan juga sekitar 500 ml udara. But when you're doing your high intensity, you breathe in 3,600 ml and you breathe out 3,600 ml. Tetapi saat Anda exercise, saudara, dari 500, saat Anda exercise, Anda mengeluarkan 3.600 udara dan menghirup 3.600 ml udara juga ke dalam tubuh Anda. That's more oxygen so every cell can get down to here. Sehingga itu lebih banyak oksigen yang Anda hirup, sehingga masing-masing sel itu akan cukup kandungan oksigen untuk mengalami proses tadi. That's why you will receive more energy than you expend when you exercise. Itulah sebabnya pada saat Anda exercise, Anda lebih memiliki banyak tenaga dalam diri Anda. Karena itulah proses yang dikerjakan oleh tubuh dan sel Anda. Now this 20-step pathway is very fast. Oke, langkah 20 step itu terjadi sangat cepat dalam sel Anda. And the 8-step pathway is slow. Tetapi 8 langkah dalam sel Anda itu terjadi secara perlahan. And when you start doing high intensity, both these pathways speed up. Pada saat Anda melakukan latihan high intensitas, kedua proses itu menjadi semakin cepat. Now there's a rate-setting enzyme in there that will always keep this pathway faster and this pathway slower. Tetapi ada sebuah enzim dalam sel tubuh Anda yang selalu memastikan bahwa proses 20 step itu lebih cepat dibandingkan proses 8 langkah itu. So more pyruvate is being made than can be fed into the powerhouse. Sehingga lebih banyak pyruvate yang dihasilkan untuk dibandingkan daripada kemampuan sel itu untuk melakukan 8 langkah step itu. And so the body stores it here as lactic acid. Sehingga sel tubuh Anda menyimpannya dalam bentuk asam laktit. You've heard of lactic acid. Anda pernah mendengar apa itu lactic acid? Now when you're in recovery time, what's recovery time? Recovery time might be getting your breath. Kalau Anda dalam tahapan istirahat, recovery time, Anda mungkin agak ngos-ngosan pada waktu itu. If you're really fit, recovery time might be just a little jog. Kalau Anda sehat keadaannya, masa recovery time Anda, mungkin Anda masih bisa lari di tempat atau masih sempat bergerak. When you're in recovery time, the liver converts the lactic acid back to pyruvate and feeds it into the powerhouse. Apa yang terjadi saat di masa recovery time itu? Pada saat Anda dalam masa recovery di masa exercise, maka dia merubah lactic acid itu menjadi pyruvate lagi supaya sel Anda bisa langsung masuk ke dalam 8 langkah di mana 36 unit energi itu dihasilkan kembali. What this means is that when you're in recovery time, you're burning just as much fuel as when you're running for your life. Apa artinya ini? Artinya adalah pada saat Anda dalam tahapan recovery saat Anda exercise, energi yang dihasilkan, energi yang dibakar itu sama pada saat Anda istirahat recovery time dengan pada saat Anda sedang berlari di exercise itu. Energi yang dibakar sama. This is one of the reasons why interval training is so powerful. Itulah sebabnya interval training ini begitu bagus dan ajaib hasilnya. Because it's mopping up that lactic acid. Karena itu membersihkan lactic acid itu dan merubah dalam bentuk pyruvate untuk menghasilkan energi kembali. There are many stories of people having a heart attack
when they do their 5-kilometre jog every morning. Ada banyak kisah di mana orang-orang terkena serangan jantung pada saat mereka sedang melakukan olahraga berlari 5 km di pagi hari. But there's no stories of people having heart attacks when they do the interval training. Tetapi tidak pernah ada kasus di mana orang terkena serangan jantung saat mereka melakukan exercise high interval training ini. It's because in recovery time, all the lactic acid is being mopped up. Karena pada saat masa recovery, semua lactic acid dalam sel tubuh Anda itu digunakan semuanya. Tidak ada yang tersisa. The deeper scientist goes into the cell, the more amazing it is. Semakin ilmuwan itu semakin masuk menyelidiki sel-sel dalam tubuh manusia, semakin heran mereka dengan keajaiban yang dihasilkan dalam sel tubuh manusia itu. In Psalm 139 verse 14, Mazmur 139 ayat yang ke-14. the Bible says, I will praise you for I am fearfully and wonderfully made. Aku akan menyembah Engkau Allah karena aku telah dibuat dengan begitu ajaibnya. Marvelous are thy works, and that my soul knoweth right well. Begitu indah pekerjaanmu Allah dan jiwaku mengakui pekerjaanmu. And the psalmist that wrote that didn't know what I've just told you there. Tetapi nabi yang menulis kitab Mazmur itu tidak tahu sebenarnya apa fungsi sel dalam tubuhnya. So you see, doing interval training strengthens every single cell that makes up your heart muscle. Melakukan interval training ini akan menguatkan setiap sel Anda yang membantu penguatan daripada jantung Anda. And so the heart muscle gets stronger and stronger. Sehingga semakin Anda melatih otot jantung Anda, semakin kuat jantung Anda. And the stronger it gets, the less it has to beat. Semakin kuat jantung Anda, semakin sedikit dia harus berdetak sebenarnya. And the less it has to beat, the more rest it gets between beats. Semakin kuat jantung Anda, semakin sedikit dia harus berdetak, sehingga semakin sedikit tingkat dia harus bekerja setiap harinya. It is said we only have so many heartbeats in a lifetime. Bahkan dikatakan kita hanya punya sekian jumlah detakan jantung seumur hidup kita. So the slower the heart rate, the longer the life. Sehingga semakin sedikit detak jantung Anda yang Anda hasilkan, semakin panjang umur Anda. What I love about the interval training is that it only takes 15 minutes a day. Dan ajaibnya daripada interval training ini saudara, hanya menghabiskan waktu 15 menit setiap harinya. So you do the maths on this. High intensity for 20 to 30 seconds. Jadi Anda coba hitung dengan sendirinya, Anda lakukan high interval training selama 20-30 detik. Recovery for 2 to 3 minutes. Kemudian Anda istirahat selama 2-3 menit. And you do this for a cycle of 6. Dan Anda ulangi ini sebanyak 6 kali. That's not long, is it? Tidak lama kan? Now your fitness is not determined by how hard and fast you go, but by how long you take to recover. Jadi tolong perhatikan, kebugaran tubuh Anda tidak bergantung daripada lamanya Anda istirahat dan daripada lamanya Anda mengulangi atau cycle. So you might find initially you need a 5-minute recovery time, but after a few months you might find you can have a 2-minute recovery time. Jadi mungkin pada saat awal Anda melakukan high interval training ini, waktu istirahat yang Anda butuhkan 5 menit. Tetapi semakin lama tubuh Anda terbiasa, maka tubuh Anda hanya membutuhkan waktu istirahat 2 menit saja. When I first started to do the 30 seconds high intensity, Pada saat saya baru mulai mencoba melakukan high interval training selama 30 detik ini, 20 seconds of running, my body was saying that's enough. pada saat 20 detik pertama saya berlari sekencang-kencangnya, tubuh saya mengatakan cukup, cukup. At 25 seconds, my body's saying this is ridiculous. Di detik yang ke-25, tubuh saya mengatakan kamu pasti bercanda. At 30 seconds, I feel like I'm dying. Di detik yang ke-30, saya sudah mau mati rasanya. That's the sort of exercise that will give you life. Tapi itu adalah bentuk exercise yang Anda butuhkan untuk tetap hidup sebenarnya.
Age has nothing to do with this. Dan dengarkan para orang tua, umur tidak ada sangkut pautnya dengan latihan ini. You just got to find out how to fit it in. Anda hanya berusaha menemukan, Anda harus menemukan cara untuk melakukan kegiatan ini. And many people find that the exercise bike is easier. Dan banyak orang mengatakan atau melihat bahwa berolahraga menggunakan sepeda itu jauh lebih mudah untuk interval training ini. The hardest is running because you're carrying your own weight. Yang paling berat itu sebenarnya berlari karena Anda harus membawa beban tubuh Anda sendiri. But that is what is going to strengthen your heart. Tetapi justru hanya itu yang akan memperkuat jantung Anda. Number 4, early nights. Nomor 4 yang dibutuhkan adalah tidur. Early nights Tidur di awal-awal malam, saudaraku. so that your heart can get its proper recovery. Supaya apa? Kalau Anda tidur jam 7, jam 8 atau jam 9, jantung Anda itu lebih cepat beristirahatnya. That's between 9 p.m. and 2 a.m. Itu antara jam 9 sampai jam 2 pagi. Anda harus tidur di jam itu. Number 5, Nomor 5. light or no evening meal. Makan yang sangat ringan. Kalau saya bilang light itu artinya sangat ringan. Karena sangat ringannya orang Indonesia kadang-kadang berbeda, saudaraku. Oke? Makan makanan malam yang sangat ringan. Light or no evening meal Atau tidak makan sama sekali bahkan. next week. Dan mulai minggu depan tentunya. And there are some things that cause the heart to beat too fast and too out of balance. Dan ada satu hal yang membuat jantung Anda itu bisa berdetak lebih cepat atau tidak berirama dengan baik. No caffeine. Jangan ada penggunaan kafein. Caffeine causes a stress response in the body that increases the heart rate. Mengapa? Karena kafein itu membuat respons stres keluar dari dalam tubuh Anda sehingga membuat jantung Anda itu berdetak lebih cepat. Because of the changed structure of wheat, with many people when wheat goes in, there's a raise in blood pressure. Karena ada perubahan DNA daripada gandum yang Anda makan saat ini, membuat jantung Anda itu berdetak dengan tidak normal. And there is also a rise in pulse. Bahkan ada juga peningkatan daripada pembuluh darah Anda. Now there is a herb that strengthens the heart and its name is hawthorn berry. Ada tumbuh-tumbuhan atau herbs yang memperkuat jantung Anda. Itu namanya adalah hawthorn berry. Di Indonesia apakah ada itu? If the blood pressure is too high, it'll bring it down. Kalau misalnya jantung Anda, tekanan darah Anda itu terlalu tinggi, hawthorn berry ini akan menurunkan atau merendahkannya. If it's too low, it'll bring it up. Dan ajaibnya kalau terlalu rendah, tumbuhan yang sama akan menaikkannya menjadi stabil. And if there's heart arrhythmia, it'll balance it. Dan kalau ada tekanan yang naik turun, tanaman yang sama akan menstabilkannya. Remember Psalm 104 verse 14? Ingat Mazmur 104 ayat yang ke-14. That God gave herbs for the service of man. Bahwa Allah memberikan tumbuh-tumbuhan untuk melayani kebutuhan manusia. If a person is on high blood pressure medication and they begin doing all of this, kalau ada seseorang yang saat ini sedang menggunakan obat-obatan untuk tekanan darah tinggi dan dia melakukan semua hal yang tertulis di depan sini, the blood pressure can go too low. maka saya ulangi, kalau ada orang yang masih menggunakan obat-obatan penurun tekanan darah tinggi dan di saat yang sama dia melakukan semua hal ini, maka tekanan darahnya akan terlalu rendah jadinya. Because drugs say, get out of my way, I got a job to do whether you need it or not. Karena apa yang diperbuat oleh obat ini akan memerintahkan pada tubuh Anda seolah-olah jangan halangi saya karena saya harus menurunkan
tekanan darahmu entah kamu mau atau tidak. Whereas herbs say, what would you like me to do, body? Where would you like me to go? Perbedaan antara obat dengan tumbuh-tumbuhan, kalau obat dia memaksa bekerja, tapi kalau tumbuh-tumbuhan dia seolah-olah bertanya pada tubuh, kamu maunya aku memperbaiki yang bagian mana dulu? That's Apa yang why- harus aku lakukan untuk kamu? That's why I love the psalm. God gave herbs for the service of man, to serve you. Itulah mengapa saya mencintai buku Mazmur. Karena di Mazmur dikatakan bahwa Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan untuk melayani kebutuhan manusia itu. So students, please keep the heart with all diligence. Jadi itulah sebabnya saudaraku, pastikan Anda menjaga dengan baik dan benar jantung Anda. For out of this are the issues of life. Karena akibat jantung Anda tidak baik, permasalahan kehidupan Anda itu mulai bermunculan. Let me give you the name of 5 books that I have. Izinkan saya memberikan 5 nama buku yang saya miliki. The Great Cholesterol Deception, Yang pertama adalah penipuan terbesar daripada kolesterol. The Great Cholesterol Lie, Kebohongan terbesar daripada kolesterol. The Great Cholesterol Hoax, Hoaks terbesar daripada kolesterol. The Great Cholesterol Con. Oke, apa itu di bahasa Indonesianya? Sorry, con? Con. Oh, con. Kembali, kalau di bahasa Indonesianya itu adalah penipuan terbesar daripada kolesterol. All written by doctors, Semuanya ditulis oleh dokter-dokter ternama. most of them cardiovascular surgeons, Sebagian besar mereka adalah pakar daripada ahli jantung terkemuka. who are writing books to warn you and me it's not cholesterol. Yang berusaha memperingatkan Anda dan saya, dokter-dokter ini mengatakan bahwa bukan kolesterol permasalahannya. Unfortunately, the pharmaceutical companies want you and me to think it is cholesterol. Tetapi sayangnya, industri obat-obatan berusaha mendidik, memberitahu kepada Anda bahwa permasalahannya adalah kolesterol. It'll use fear to make us go on cholesterol-lowering medication. Sehingga mereka berusaha menakut-nakuti Anda supaya Anda langsung mengkonsumsi obat-obatan perendah kolesterol. And they will tell you that if you go on that medication, you're on it for life. Dan mereka akan memberitahu kepada Anda, sekalinya Anda gunakan obat-obatan itu, maka seumur hidup Anda harus tetap mempergunakannya. But remember what God says in 2 Timothy 1 verse 7. Tapi ingat apa yang Allah katakan dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. I have not given you the spirit of fear, Saya tidak memberikan kepadamu hamba-hambaku roh yang penuh dengan ketakutan, but of power, of love, and of a sound mind. tapi kekuatan daripada kasih dan juga kebijakan dari pemikiranmu. What I have shown you today shows you a God of love, a God of power, and by knowing this, we have a sound, confident mind. Apa yang saya tunjukkan kepada Anda hari ini adalah Allah yang berkuasa, adalah Allah yang ingin menyembuhkan Anda, yang Dia inginkan sepenuhnya adalah kedamaian dalam pikiran dan jiwa Anda. Because God wants your mind and my mind to be clear and sparky right up until till the day we die, so we can communicate with Him. Karena tidak ada yang Allah inginkan selain supaya Anda dan saya memiliki pemikiran yang jernih, pemikiran yang cemerlang sampai Anda mati. Supaya apa? Supaya selama umur hidup Anda, Allah mampu berkomunikasi dengan baik dengan Anda. Unfortunately, there's a description of many human beings in Psalm 119 verse 67. Tetapi sayangnya ada sebuah definisi atau kategori manusia dalam Mazmur 109 ayat yang ke-7. Before I was afflicted, I went astray, but now I have kept thy word. Dulu aku tidak mengenal jalanmu, tetapi sekarang aku tahu, dan pada saat aku tahu, aku tidak lagi akan berpaling daripada jalan itu. Don't wait to be afflicted. Jangan tunggu sampai Anda harus benar-benar terhukum karena kesehatan Anda. Learn God's ways now and you will prevent affliction. Pelajari langkah kesehatan Tuhan sekarang dan Anda akan terhindar daripada bahaya sakit penyakit.
And then in verse 72 of the same psalm, Dan di pasal yang sama di Mazmur ayat yang ke-72, it says, "It is good for me that I have been afflicted, that I might learn thy statutes." adalah baik adanya aku sakit, karena dengan begitu sekarang aku belajar untuk tidak sakit kembali. But wouldn't we all like it if we didn't have to be afflicted and we could learn this now in Tapi fine kalau health? seandainya Anda boleh memilih, apakah Anda harus tunggu sakit dulu baru belajar? Atau Anda tahu sekarang dan memperbaiki diri Anda saat ini juga? Are there any questions before we close? Apakah ada pertanyaan sebelum kita tutup sesi ini? Ada 1, 2, 3. Saya suka sesi ini karena banyak yang angkat tangan. Oke, saya kasih ke Ibu ini terlebih dahulu. Silakan Ibu. Tadi kan diberitahukan bahwa obat-obatan kimia kan tidak bagus. Nah, kemudian ini saya kan sudah mengalami operasi tiroid dan harus minum obat tiroid seumur hidup. Nah, itu gimana ya? You're mentioning earlier that the use of chemical drugs is not good for our body. But our sister over here have been surgered for a thyroid. And according to the doctor, he have to keep on drinking drugs for the thyroid for the rest of her life. Yes. Unfortunately, because there is no thyroid, this sister will have to take thyroxine for the rest of her life. Sayangnya, karena sudah operasi thyroid, maka memang harus mengkonsumsi obat tiroid seumur hidup. I recognize that there are times when a drug can save a life. Seperti yang saya sampaikan kemarin, ada saat di mana memang obat-obatan bisa menyelamatkan nyawa Anda. But if this sister had known alternatives, say 10 years ago, she might never have had to lose her thyroid. Tetapi ini perspektif yang Anda harus miliki. Seandainya kalau 10 tahun yang lalu, saudari kita ini tahu cara untuk menanganinya, mungkin saudari kita tidak perlu bergantung dengan obat-obatan saat ini. But there is a better land coming, and God has promised if we are faithful, we will be able to live in heaven with Him, where this sister will have a beautiful thyroid back again. Tapi kalau kita beriman bahwa ada satu tempat yang disediakan Tuhan di sana, di mana saudari kita ini akan sembuh selama-lamanya. Itu yang harus kita imani. Oke. Pertanyaan kedua, tadi ada angkat tangan. Sorry Pam, mungkin Bapak itu dulu. Oke. Om, silakan Om. Tadi yang mengenai whole salt. Itu kalau di sini itu apa? Pertanyaannya mungkin ditanyakan kepada klub sehat mungkin ya. Tapi pertanyaan Bapak tadi adalah, what do you mean by whole salt? Whole salt. The whole salt is the salt with all of its minerals. Okay. Is it like a Himalayan salt? Or like- Himalayan salt, Celtic salt. If you're not sure if the salt has all of its minerals, you need to get a mineral assessment or a mineral analysis from the people that make the salt. Oke. Jadi gini Om, kalau di Indonesia itu dijual dengan nama Celtic salt, garam Celtic atau garam Himalaya. Kalau misalnya ada garam yang Anda temukan, yang Om temukan dan Om ragu akan apa mineral yang Anda punya, Om bisa minta sama penjual itu daftar mineral yang dikandung dari garam itu apa saja. Boleh menjawab ya Om ya? Oke. Oke. Saya sudah bilang kan di klub sehat ada, tinggal Om cari ke klub sehat saja, pasti ada. Pertanyaan yang ketiga, Pam, silakan Pam. The whole salt, how many times you have to take and put it into your tongue in a day? 8 glasses of water a day, so that's 8 times a day. 8 gelas dalam satu hari harus kita minum. Setiap kali kita minum, taruh garam dalam mulut kita. Omega 3 yang dijual itu seperti pil-pil itu. Oke.
What is your opinion about the products of omega-3 products that were sold on the form of a pill, like from oil of a fish or something like that? Yep. The seas are very polluted today, so I would not eat any fish oil capsules. Saya mau katakan sama Anda bahwa saat ini laut itu sudah banyak polusinya, sehingga hasil produk daripada ikan-ikan itu juga berbahaya. Especially when you can get it from the chia, the flaxseed and the walnuts. Terutama pada saat Anda bisa dapatkan omega 3 dari chia seed, dari flaxseed dan dari walnut. How many? I usually have about 2 tablespoons of chia seed in the morning. Biasanya kalau Barbara 2 sendok makan chia seed setiap pagi. And if you grind the flaxseed, again you could have 1 or 2 tablespoons of that. Dan sama kalau Anda sudah grind itu flaxseed 1 sampai 2 sendok makan. Is it can be mixed or it has to be consumed individually? That has to be ground Okay. and eaten within an hour of grinding. And I think the flaxseed is a little cheaper. That's why a lot of people choose that. You Okay. can mix it if you like. Bisa dicampur kalau Anda mau. Bisa dicampur kalau mau. When you mix it between chia seed and flaxseed, is it also on the 2 tablespoon flaxseed and 2 tablespoon chia seed and then you consume it all together? Oh no, one or the other. Oh, bisa salah satu. Salah satu saja. Oke? Sorry, ada pertanyaan dari belakang Ibu. Bisa tolong dibantu? Pertanyaan saya mengenai pembengkakan jantung. It's about the swollen in your heart, a swollen heart. Apakah pembengkakan jantung itu bisa kembali normal seperti semula? Karena beberapa dokter mengatakan bahwa pembengkakan jantung itu nggak bisa lagi kembali normal. His question is it true that according to many doctors, once your heart is swollen, it cannot return to the normal size again? Is that true? I never say never. You would do everything that you know to do and it just might come back. Often a heart swells because of a side effect of medication. Perlu diketahui bahwa dengan melakukan kegiatan-kegiatan ini tidak pernah ada hal yang mustahil. Bisa saja jantung itu kembali ke ukuran yang semula. Tetapi biasanya pembengkakan jantung itulah akibat dari penggunaan obat-obatan jantung. Berarti apa? Enggak masalah misalnya langsung menghentikan obat itu sekarang juga. Dihentikan obatnya melakukan ini, apa enggak ada efek nanti bisa bagaimana atau gimana? Is that means that the person, if he already consuming these heart medications, can he stop it immediately and then starting doing all of this? What I would advise is that the person on the medication implement all of this, and the results will be that the blood pressure will come down, everything will ease, and then he can start easing off the medication. But all this must be implemented first, and the hawthorn berry is very safe. It can be used in conjunction with medication. Yang disarankan adalah lakukan semua langkah ini terlebih dahulu, kemudian pada saat sudah melihat adanya perbaikan, baru obat-obatan itu secara perlahan mulai dihentikan penggunaannya. Tapi lakukan ini terlebih dahulu, implementasikan ini semua terlebih dahulu. Dan lihat hasil daripada implementasi dari kesemua hal ini. Oke, pertanyaan berikutnya, Ibu Lineke. Oh ya. Whole what? Karena Whole salt, ya. Karena tadi kan bilang yang lebih direkomendasikan itu yang Celtic Himalayan salt. Karena itu ada magnesium chloride, magnesium bromide. Mineralnya lebih ya. komplit. Ya, dan kalau yang Himalayan itu kan salt dari gunung. Sementara ini sea salt kan laut. Oh, okay. Dan sementara yang di sea salt itu dia terdiri dari 30% sodium chloride.
apakah di situ juga memang di sana mineral lebih tinggi, tapi apakah itu juga ada magnesium? Karena saya dengar tadi kan lebih di ini mengenai Himalayan. Oke. Biar pasti. There are few questions Ibu, berarti Ibu ya. Ada pertanyaan lebih daripada satu ya. Okay, the first question is, you're mentioning about the whole salt and one of the brand is like the Himalayan salt. According to her, Himalayan is actually a mountain, a salt that coming from mountain, while what we need is a sea salt. Well, there was an internal sea, and so the sea dried up, and so they harvest all those minerals. So it's the same minerals. Oke, yang penting di sini adalah samanya mineral yang dikandung oleh garam itu. Jadi kalau kandungan mineral yang dimiliki antara sea salt dengan Himalayan salt itu sama, itu sudah baik adanya. Itu yang pertama, untuk menjawab pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua tadi adalah, kalau nggak salah, Tante Lin menanyakan apakah yang dibutuhkan itu lebih daripada sodiumnya atau magnesiumnya. Oke. Okay. In the Himalayan salt, you explained earlier that it have more minerals, while what we actually need is also the sodium and the chloride. So, You've got that. okay. Sodium chloride still makes up most of the minerals. Oke. Jadi yang harus dimengerti adalah sodium dan klorida itu adalah gabungan daripada seluruh mineral-mineral yang ada, bukan benda yang terpisah. Jadi kalau dari 92 mineral yang dimiliki oleh garam itu terbagi menjadi dua, 30% sodium dan 50% klorida. Iya. So the Celtic and the Himalayan both have 82 minerals. And the main minerals are still sodium chloride. Jadi, baik itu Celtic ataupun Himalayan, itu sama-sama memiliki 82 macam mineral. Dan ke-82 mineral itu sama-sama memiliki 30% sodium dan 50% klorida. Oke. Baik. Oke. Two more questions. Hang on. Ya. Sorry? Is ginkgo Ginkgo. biloba? Yeah, Ginseng. ginkgo biloba. Ginkgo biloba. Yeah. Ginkgo biloba is a good blood thinner. All herbs in the blood. Ginkgo biloba specifically is a herb for the function of the brain. Itu pun sebenarnya juga membantu untuk mengancarkan darah. Tapi itu juga khusus untuk memperbaiki otak kita. Does that answer your question? Okay. I have a question. Okay. It's my turn now. I have a friend that he have a trouble sleeping at night. So sometimes he slept during the day, on the daylight, like 8 o'clock in the morning or 9 o'clock in the morning. So he is now suffering with several disorder, or he might say. That's right. What you're saying earlier, early nights is important, especially between 9 to 2 p.m. So what happened with this friend of mine, and if he cannot get into a good night's sleep, that means his body cannot be recovered. That's true. Pertanyaan saya adalah, saya punya seorang teman yang dia memiliki gangguan tidur. Kadang-kadang dia baru bisa tidur jam 7 sampai jam 9 pagi dia baru tidur. Sedangkan yang kita belajar di sini adalah tidur pada saat jam 9 sampai jam 2 pagi itu adalah penting. Karena perbaikan tubuh terjadi pada jam-jam itu. Apa yang harus dilakukan oleh teman saya ini supaya dia bisa kembali sehat? See, one lady said to me, her mother doesn't sleep at night. Suatu kali ada seorang wanita mengatakan kepada saya bahwa ibunya tidak pernah tidur sama sekali di malam hari. So my question was,
when does your mother sleep the best? And she said between 5 a.m. and midday. Jadi saya bertanya kepada wanita itu, kalau begitu jam berapa biasanya ibu kamu tuh tidur dengan nyenyak? Dan jawabannya adalah jam 5 pagi sampai jam 11 dia bisa tidur nyenyak. So remember, you've got the detective hat on. So I said, what does she do at night if she can't sleep? Jadi ingat, kalau begitu, kalau ibu kamu tidur nyenyak antara jam 5 sampai jam 11 siang, apa yang ibu kamu lakukan sepanjang malam itu? She watches television or goes on the computer. Lalu dia menjelaskan, kalau ibu saya itu tidak tidur, dia melihat TV atau mengerjakan sesuatu di komputer. I said, no. That wakes the brain right up. So if someone can't sleep, no technology, they must get a little head torch and read a book. That's all. But around them must be dark. Saya katakan kepada dia, sama sekali tidak bisa. Tidak boleh ada gangguan teknologi bagi orang yang tidak bisa tidur. Satu-satunya hal yang dia bisa lakukan kalau dia tidak bisa tidur adalah seluruh kamar itu harus gelap, dia harus pakai lampu senter di kepala dan baca sesuatu. Itu saja, tidak ada yang lain. See, you got to retrain the brain. Karena apa? Karena itu artinya Anda harus melatih otak Anda kembali. And eventually it'll get the message. Dan pada akhirnya kalau Anda terus melakukan hal itu, otak Anda akan mengerti bahwa dia sedang dilatih untuk kembali normal lagi. These are some of the reasons people can't sleep at night. Ini adalah beberapa alasan mengapa orang tidak bisa tidur di malam hari. They're watching technology too late. Mereka sering sekali menonton teknologi atau menggunakan teknologi sampai terlalu malam. They're eating too late. Mereka makan terlalu malam. They're not exercising in the day. They're dehydrated. Mereka tidak berolahraga setiap hari, setiap pagi. Mereka tidak minum cukup air. They're eating too much caffeine and sugar and wheat. Mereka terlalu banyak konsumsi gandum, terlalu banyak gula, terlalu banyak kafein. Their pillows and their quilts are moldy. Dan bantal yang dia kenakan itu bantal yang sudah berjamur. See, I like to use the process of elimination. Let's go through the list. Saya suka sekali menggunakan metode menghilangkan penghalang satu demi satu. Cari tahu apa yang menyebabkan orang tersebut bermasalah, lalu hilangkan satu demi satu permasalahan itu. But your friend is starting to suffer because he's not having those hours of power, the hours when the body and the brain recharge. Tetapi teman saya ini, dikatakan oleh Barbara, dia mulai menderita karena tubuhnya tidak lagi mengalami perbaikan yang dilakukan oleh tubuh secara otomatis di antara jam 9 sampai jam 2 pagi itu. In my lecture tomorrow, I will show you how you can rewire the brain. Di sesi seminar besok, saya akan tunjukkan pada Anda bagaimana Anda bisa menormalkan, melatih otak Anda menjadi normal kembali. You can get it out of bad habits and you can retrain it and get it into good habits. Bahkan Anda bisa melatih otak Anda untuk tidur normal di jam-jam normal kembali dan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik secara normal kembali. It's like my husband who used to be a night owl and isn't anymore. Sama seperti suami saya yang dulunya adalah sama seperti seekor burung hantu yang tidak bisa tidur di malam hari, tetapi sekarang dia sudah normal kembali jam tidurnya. He's a very good husband. Dan dia adalah suami yang sangat baik. Ada pertanyaan dari Ibu Lin satu kali lagi, boleh saudara? Boleh, silakan. Ionic silver. Oke. Colloidal silver, oke. Oke.
question is, what is your opinion about the use of colloidal silver? I think colloidal silver can be used like an antibiotic Itu bisa digunakan sebagai antibiotik just when it's needed. hanya pada saat Anda membutuhkannya. And it kills bacteria by suffocating them. Dan itu membunuh bakteria dengan cara membuat bakteri itu tidak bisa bernafas. But just like you shouldn't take an antibiotic every day, you shouldn't take colloidal silver every day. Tapi sama seperti Anda tidak boleh mengkonsumsi antibiotik setiap hari, colloidal silver pun jangan Anda konsumsi setiap hari. Itu menjawab? Oke, terima kasih. Pertanyaan terakhir dari Bapak kita. Tersumbat. Okay, his question is the use of magnesium spray, magnesium oil spray. Can it help to reduce the swollen of a blood artery? Well, the arteries are all through your body. And I Okay. suppose to do that, you'd have to cover the whole body with magnesium spray. It's easier to take magnesium. Oke, tubuh kita terdiri daripada pembuluh darah, seluruh tubuh kita. Dan untuk mengcover seluruh tubuh, itu artinya Anda harus mengspraykan semua magnesium oil ke seluruh tubuh Anda juga. Lebih baik kalau Anda mengkonsumsi itu dibandingkan harus mengspray ke seluruh tubuh Anda, karena tubuh Anda semuanya adalah pembuluh darah semuanya. Itu jawaban dari beliau. Oke? But I also recognize that even just to put the magnesium on part of your body, it is taken into the body and it does go around the body. So in a way, it can help. Tapi saya juga mengakui bahwa dengan meletakkan magnesium di sebagian tubuh tertentu, itu bisa terbawa oleh pembuluh darah Anda. Itu bisa membantu. Tetapi yang dianjurkan adalah lebih baik untuk mengkonsumsi magnesium itu sendiri. Oke? Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan, saya serahkan kembali kepada pembawa acara. I just had my salt, if you noticed. I carry this little container and everywhere I go, I have the salt and then the water. Kalau Anda perhatikan, Barbara baru saja mengkonsumsi garam. Ada botol kecil yang dia pakai dan dia bawa kemana-mana. Dan dia baru saja menggunakan garam itu dan dia minum dengan air putih. Jadi jangan lupa konsumsi whole salt Anda. Terima kasih. So shall we close in prayer? Mari kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Father in heaven, thank you so much for water. Thank you so much for salt. Thank you so much for the amazing food you've given us. And thank you so much for the amazing body. Allah di surga, terima kasih untuk Engkau telah menciptakan air. Engkau telah menciptakan garam. Engkau telah menciptakan makanan-makanan yang menyehatkan tubuh kami. Dan Engkau telah memberikan kami tubuh yang luar biasa ini. May we prove faithful stewards to look after this amazing gift that you've given us. Bantu kami untuk menjaga setiap pemberian yang Engkau telah berikan kepada kami. This is my prayer in Jesus' name. Amen. Inilah doaku dalam nama Yesus. Amin.